Selamat pagi, Pak. Oke. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Pak. Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, Bapak ingin mengajak anak-anak untuk berdoa. Salah satu mungkin saudara Florentina, Corlin, betul? Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa di rumah. Berdoa saja. Oke. Anak-anak sudah tahu materi kita hari ini apa? Tidak tahu Pak. Absen. Sudah tahu? Belum, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memasuki materi, di sini Bapak akan mengabsen Sandro, Alfa, Pak. Mas Jurfi, Izin, Pak. Florentina, Hadir Pak. Corlin, Hadir Pak. Bingsi. Hadir. Oke. Ada berapa orang yang hadir? Yang nggak hadir 2, Pak. Apa alasannya nggak hadir? Tidak tahu Pak. Yang satu izin tadi, Pak. Terus satunya nggak tahu kemana. Oke, baik. Kalian sudah tahu tadi apa materi kita hari ini? Kerajaan Singosari. Oke, baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang kerajaan Singosari. Ada yang sudah tahu apa itu Singosari? Belum, Pak. Belum. Mungkin ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab Pak. Pak. Bapak. Oke. Tadi kita kan apa sih itu kerajaan Singosari? Kerajaan Singosari itu yaitu didirikan pada tahun 1222 Masehi. Oleh siapa? Oleh Oleh Ken Arok. Ken Oh ya. Ken Arok. Siapa tadi pendiri kerajaan Singosari? Mbak Ningsih. Ken Arok, Pak. Ken Arok. Betul Ken Arok? Iya. Yang lain gimana? Mungkin. Siapa pendiri kerajaan Singosari? Mbak Kotin. Dari tadi senyum-senyum saya lihat. Bingung, Pak, masih, Pak. Bingung ya. Iya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit awal berdirinya kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok yang sebelumnya adalah seorang penguasa di Tumakau, daerah bawah kerajaan Kediri. Ken Arok berhasil merebut kekuasaan dengan mengalahkan kerajaan Kediri Kertajaya dalam pertempuran Ganter. Setelah kemenangan tersebut, Ken Arok mendirikan kerajaan Singosari dengan pusat kekuasaan di wilayah Malang, Jawa Timur. Berdirinya kerajaan ini menandakan berakhirnya kerajaan Kediri dan awal kekuasaan baru yang lebih besar di Jawa. Baik, untuk lebih lanjut materi kita pada hari ini,
pembelajaran kita pada hari ini. Nanti setelah menyimak video ini, Bapak akan memberikan tugas kelompok. Oke, anak-anak dipersilakan untuk menyimak video yang akan Bapak tampilkan tentang kerajaan Sengkala Singosari.
dituduh dan apa akibatnya bagi sejarah Indonesia. Kelompok 2, bagaimana peran Kertanegara dalam mengembangkan kerajaan. Kelompok 3, apa perbedaan antara kerajaan Singosari dan kerajaan lain di Jawa. Bapak beri waktu untuk mengerjakannya. Persilakan. Ada yang sudah ketemu jawabannya? Ya, Masing-masing Pak. kelompok? Sudah Pak. Silakan. Siapa yang belum? Sudah. Mandisi, kelompok Mandisi? Ya. Apakah sudah ketemu? Sudah. Oke, kalau sudah, perwakilan kelompok 1 boleh dijelaskan, persilakan, ataupun dari kelompok yang lain kalau yang sudah bersedia. Baik Pak. Penyebab runtuhnya kerajaan Singosari. Setelah Raja Kertanegara Raja terakhir Singosari tewas dalam serangan yang dipimpin oleh Jakatwang, Raja Kediri, Singasari kehilangan pemimpin utamanya. Konflik yang kedua, konflik ini dipicu oleh ambisi Jakatwang yang ingin merebut kekuasaan karena merasa berhak atas tahta. Yang ketiga, serangan dari Kadiri. Jakatwang dengan bantuan pasukannya menyerang Singasari saat sebagian besar pasukan Singasari dikirim untuk ekspedisi ke luar wilayah. Hal ini membuat pertahanan Singasari lemah. Yang ketiga, ekspedisi Pamalayu. Kertanegara terlalu fokus pada ekspansi di luar wilayah melalui ekspedisi Pemalayu ke Sumatera untuk melawan ancaman dari Mongol dan membangun kekuasaan di Nusantara. Akibatnya pertahanan dalam negeri keterwaikan. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, dari tepuk tangan ke kelompok. Oke, selanjutnya kelompok 2, diperbolehkan menjelaskan. Di sini saya mendengar tentang Kertanegara melancarkan kebijakan ekspansionis dengan ekspedisi ke Melayu 1275 sampai 1273 yang bertujuan untuk memperluas pengaruh Singosari ke Sumatera, terutama di wilayah kerajaan Melayu, sekaligus mengantisipasi ancaman dari kekaisaran Mongol yang semakin mendekat ke Asia Tenggara. Ekspedisi ini berhasil memperluas pengaruh Singosari ke luar Jawa. Mungkin itu saja dari jawaban saya, Pak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan apa perbedaan antara kerajaan Singosari dan kerajaan lain di Jawa. Mungkin bisa dilihat dari asal usul dan juga pendirinya bahwasanya Singosari sendiri ini didirikan oleh seorang tokoh yang berasal dari lapisan masyarakat bawah dan berhasil merebut kekuasaan dari kerajaan Kediri. Sedangkan untuk kerajaan lain umumnya pendiri kerajaan berasal dari keluarga bangsawan atau keturunan raja sebelumnya.
Untuk akhir dari kerajaannya, Singosari sendiri ini berakhir dengan serangan Jaya Katuak dari Kediri dan menjadi fondasi bagi pendiri Majapahit oleh Raden Wijaya. Sedangkan untuk kerajaan lain, beberapa kerajaan seperti Majapahit itu runtuh secara perlahan karena faktor internal dan juga eksternal. Jadi bisa dibilang bahwasanya Singosari ini menonjol karena fokusnya pada ekspansi militer dan diplomasi antar wilayah serta menjadi penghubung penting antara Kediri dan juga Majapahit. Sekian jawaban dari saya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. Jawaban dari 3 kelompok ini sangat bagus dan pas untuk dijawab. Mungkin dari teman-teman semua apa yang telah dijelaskan Bapak tadi sama yang telah Bapak sampaikan ke video tadi, ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang masih kurang paham, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Jadi di kerajaan Singosari kan bukan sih, akan ada namanya kitab itu namanya Pararaton. Ya. Kitab Pararaton itu isinya yang berkaitan dengan kerajaan Singosari itu seperti apa, Bapak? Oke. Di sini tadi kan sudah dijelaskan ya lewat video. Ya. Tapi belum dijelaskan secara rinci. Di situ ada tadi membahas tentang apa sih itu kitab Pararaton. Di sini Bapak akan menjawab kitab Pararaton adalah naskah berbahasa Jawa kuno yang mencatat sejarah kerajaan di Nusantara, khususnya kerajaan Singosari dan Majapahit. Beberapa isi penting kitab Pararaton yang berkaitan dengan kerajaan Singosari. Mungkin itu isi dari kitab Pararaton. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, kita silakan. Oke, saya bertanya, apa perbedaan kebijakan pemerintahan antara Raja Wisnuwardana dan Bernegara dan Kertanegara? Oke. Perbedaannya, gimana tadi? Apa perbedaan kebijakan pemerintahan antara Raja Wisnuwardana dan Kertanegara? Oke, baik. Bapak akan menjawab dari pertanyaan Pak Nisi. Perbedaannya yaitu Kertanegara lebih agresif dalam kebijakan ekspansi dan menghadapi tantangan dari luar, termasuk dalam menanggapi ancaman dari dinasti Yuan. Sedangkan Wisnuwardana lebih fokus pada pengelolaan dalam negeri dan stabilitas internal kerajaan. Oke, itu yang bisa Bapak jawab. Kurang puas? Sudah, Bapak. Terima kasih. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada. Ya, Sudah Pak. paham ya? Ya, insya Allah. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit lagi, mengulas kerajaan tentang Singosari. Baik. Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan di Nusantara kuno. Kerajaan ini dianggap sebagai salah satu pengingat terkait historis terkait kemaritiman di Indonesia. Didirikan oleh siapa tadi?
Ken Arok. Kedudukan Ken Arok ini berdirinya Ken Arok ini menjadi raja berapa lama? 25. Dari tahun berapa? 1222. 1000 Ya, 1222 Masehi. sampai 1292 Masehi. apa betul 1200 sampai 1092? Bukan Pak, bukan. Lama berkuasanya kerajaan Ken Arok yaitu sampai 1222 sampai 1992 Masehi. Kerajaan ini, kerajaan Singosari yang berciri khas bercorak apa? Ada yang tahu? Bercorak apa? Kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari ini bercorak Hindu. Hindu-Buddha. Masa kejayaan dari kerajaan ini tidak berlangsung lama dan berakhir sebuah kematian dari Negara. Kerajaan Singosari ini terletak di mana? Ada yang tahu? Ada yang tidak tahu? Di wilayah Malang, Jawa Timur. Itu pusatnya. Gak tahu Pak. Letak kerajaannya, kerajaan Singosari. Baik, ada yang tidak tahu ya? Ya. Baik, di sini Bapak akan menjawab. Letak kerajaan Singosari, lokasinya yaitu kerajaan Singosari berada di Jawa Timur. Kerajaan ini berada di mana? Di Tumapel. Di Tumapel yang saat ini letaknya diketahui di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jawa Timur. Oh iya. Seperti yang diketahui dalam sejarah kerajaan Singosari sendiri merupakan pemersatu dari daerah Kediri dengan Tumapel pada saat itu. Mungkin itu saja materi kita hari ini tentang kerajaan Singosari. Mungkin dari teman-teman yang ingin menyimpulkan materi kita hari ini, persilakan. Jadi kesimpulan dari materi pada hari ini kita membahas tentang kerajaan Singosari di mana didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi yang tepatnya terletak di Malang, Jawa Timur.
puncak kejayaannya pada Kerajaan Singosari ini pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang memperluas wilayah melalui ekspedisi Pamalayu. Singosari sendiri runtuh pada tahun 1292 Masehi akibat serangan Jayakatwang dari Kediri. Kerajaan ini menjadi cikal bakal berdirinya Majapahit dan meninggalkan warisan berupa candi serta kisah sejarah penting. Seperti itu, Pak. Ada yang ingin menyimpulkan lagi? Mbak Kode sama Mbak Ningsih. Oke, tidak ada yang ingin menyimpulkan lagi ya? Sudah cukup, Pak. Sudah cukup, Pak. Oke, sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini pembelajaran, Bapak akan memberikan tugas mandiri yang untuk dikerjakan di rumah. Dipersilakan untuk dicatat. Di sini Bapak akan memberikan tugas ada 6 pertanyaan. Dipersilakan untuk dicatat dulu di buku agar tidak lupa. Minggu depan dikumpulkan saat pertemuan berikutnya. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Kalau sudah, Bapak akan memberikan sedikit materi kita untuk pertemuan minggu depan. Pertemuan materi kita minggu depan yaitu tentang kehidupan sosial Kerajaan Singosari. Sekian pertemuan kita hari ini. Persilakan untuk ditutup. Salah satu dari teman-teman untuk memimpin doa, persilakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke. Kita sudah habis. Dipersilakan untuk pulang. Semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.